Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah mekanika teknik kali ini kita akan membahas mengenai memindah gaya. Jadi apa itu memindah gaya? Kalau kita lihat pada gambar, sebuah beam ini dia mempunyai beberapa gaya. Di sini bisa lihat ada F1 arahnya ke bawah, F2 ya, arahnya ke samping. Kemudian ada momen. Nah, ini ada beberapa gaya. Beberapa gaya dan momen yang bereaksi pada beam ini bisa kita ganti hanya menggunakan satu gaya dan satu momen pada titik O. Nah, hal ini tetap mempunyai efek eksternal yang sama. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Apa itu sebuah sistem yang ekuivalen? Jadi jika ada beberapa gaya, sejumlah gaya dan momen, ini ada gaya F1, F2, F3, F4, momen 1 dan momen 2 yang bereaksi pada suatu bidang. Ini sebenarnya cukup mudah untuk dipahami bahwa mereka mempunyai efek keseluruhan terhadap bidang ini. Ini sama dengan kombinasi dari satu single gaya dan momen yang mempunyai efek yang sama. Jadi artinya banyak gaya ini dan banyak momen ini dengan satu gaya dan satu momen efeknya sama terhadap efek eksternalnya. Nah, ini yang disebut sebagai sistem ekuivalen. Nah, kemudian apa ekuivalen gaya dan couple pada suatu sistem? Jadi bisa kita lihat, jadi kalau kita menggeser suatu gaya F dari titik A ke titik O, di mana kedua titik ini masih berada dalam satu garis vektor, ini artinya dalam satu garis vektor, maka ini tidak akan merubah efek eksternal. Jadi efek eksternalnya masih sama. Ini disebut sebagai sliding vektor. Walaupun efek internalnya ini tergantung daripada di mana gaya itu diaplikasikan. Tapi kalau kita bicara mengenai efek eksternal ini masih sama. Jadi walaupun di awalnya di titik A, kemudian kita geser ke titik O menjadi seperti ini efek eksternalnya sama. Sama juga seperti ini. Kita punya suatu batang yang panjang, kemudian gaya F diterapkan di ujung batang ini. Karena ini masih satu garis gaya, dalam satu garis gaya, maka F ini kita pindah ke ujung yang satunya ke dekat tangan kita, efek eksternalnya masih sama. Nah, kemudian yang lain, kalau kita memindah suatu gaya dari titik A ke titik O, kita lihat di sini, tetapi dia tidak berada dalam satu garis gaya, karena garis gayanya kan seharusnya ke bawah sini. Kalau titik O ini kan tidak. Maka ini membutuhkan suatu tambahan momen couple. Jadi ini kita tambahkan di sini adalah momen couple. Nah, karena ini ada couple, momen couple yang baru, nah ini disebut sebagai vektor bebas. Ini bisa kita berikan pada titik P pada bidang ini. Jadi contoh, ini awalnya gaya F di titik A, kemudian kita geser ke titik F, maka supaya efek eksternalnya sama, di sini kita tambah momen couple pada titik ini minus F dan F. Ini momen couple kan, dia tegak lurus. Jadi besarnya sama, arahnya berbeda, dan ini punya jarak tegak lurus. Nah, sehingga ini bisa kita gantikan menjadi gaya F pada titik O dan satu momen couple sebesar F dikalikan dengan jarak R ini. Nah, kalau kita lihat efeknya pada batang seperti ini. Jadi kalau kita punya gaya F di titik ujung, sejarak D, maka bisa kita pindah gaya F-nya ke ujung yang satunya dengan kita beri tambahan momen sebesar F dikali D. Berikutnya, jika sistem-sistem gaya itu terletak pada bidang X dan Y, atau dua dimensi seperti ini, maka kita bisa
mengurangi ya ekuivalensi sistem dengan menggunakan 3 persamaan skalar sebagai berikut. Jadi sigma FRX ya, sigma gaya pada titik X itu sama dengan sigma Fx, kemudian gaya pada FRY pada bidang Y itu sama dengan sigma gaya pada bidang Y, dan momen ya pada titik O ini sama dengan sigma MC ditambah sigma MO. Ini bisa kita lihat di sini ada ya, F1, F2 ya, sama dengan FR. Ini sama dengan F1 ditambah F2. Ini masih dalam bidang XY semua. Nah, contoh bagaimana kalau ada suatu permasalahan ya, kita di sini diberikan sistem 2 dimensi ya. Ada gaya sebesar 35 Newton dengan arah 30 derajat, 20 Newton ya ke arah bawah dan 25 Newton ya. Kemudian kita disuruh mencari resultan gaya dan momen yang bereaksi pada titik A. Kemudian kita juga disuruh mencari ya, gaya suatu single gaya tadi yang ekuivalen berlokasi pada beam AB, ini posisinya ada di mana. Nah, pertama ya kita jumlahkan dulu semua komponen X dan Y ya, dari gaya untuk mencari gaya pada ya, gaya resultan di titik A. Kemudian kita temukan dan kita jumlahkan semua momen ya terhadap titik A. Setelah itu kita geser ya, gaya resultan A tadi ke jarak tertentu sebesar D, kemudian sehingga D ini bisa kita cari dengan menggunakan persamaan D sama dengan MRA dibagi FRY. Nah, jadi kita lihat di sini, ini kita uraikan semua dalam arah X, berarti di sini ada ya. Di sini ada garis 35 ya, 35 Newton dikalikan dengan sin ya. Karena ini X di sini berarti dia sin. Sudutnya di sini 35 sin 30. Kemudian yang arah Y ke bawah adalah 35 cos 30. Sehingga bisa kita jumlahkan dalam arah X berarti ada satu gaya 35 sin 30 arahnya positif ditambah satu gaya ini 25 Newton arahnya positif ya. Maka FRX ini adalah 42,5 Newton. Sedangkan pada arah Y ada ini 35 cos ya, 30 derajat arahnya ke bawah negatif, dengan 20 Newton juga arahnya ke bawah negatif, maka ini adalah minus 20 dikurangi minus 35 cos 30. Besarnya sigma FRY adalah minus 50,31 Newton. Nah, kemudian kita mencari momen di titik A, momen di titik sini. Momen di titik sini ada momen apa saja? Ya, kita cari. Pertama adalah ini FY ya, terhadap titik A. Maka di sini ada FY-nya adalah minus 35 cos 30 dikali jaraknya 0,2 ya, ini jaraknya 0,2. Kemudian dikurangi lagi dengan 20 Newton, jaraknya 0,6 ya, ini 0,2 ditambah 0,4. Kemudian ditambah 25 ya, ini arahnya kan dia ke kanan positif ya. Ini arah putarannya ke berlawanan arah jarum jam sehingga positif. Maka plus 25 dikali jaraknya 0,3. Sehingga sigma momen di titik A besarnya adalah minus 10,5 Newton meter. Nah, kemudian bagaimana cara mencari gaya resultan? Ya, gaya resultan ini bisa kita gunakan persamaan akar ya, FRX kuadrat ditambah FRY kuadrat ya. Sehingga ketemu 42,5 kuadrat ditambah minus 50,31 kuadrat ya, pangkat 1,2 atau akar. Sehingga ketemu FR-nya adalah 65,9 Newton. Kemudian sudutnya, arahnya bagaimana? Kalau arah kita gunakan persamaan sudut ya. Untuk mencari sudut sama dengan arkes ya, arkes tangen daripada Y ya, ini FRY dikurangi dengan FRY dibagi dengan X
atau tangen Y per X. Arkos tangen Y per X. Ingat ke rumus matematis untuk mencari sudut, sehingga sudutnya ini sama dengan 49,8 derajat, berada pada kuadran 4. Nah, kemudian bagaimana cara? Ini terletak di mana? Titik gaya F resultan ini berada pada beam AB. Ini bisa kita gunakan persamaan tadi, D sama dengan MRA dibagi dengan FRY, sehingga MRA-nya, momen resultan pada titik A-nya adalah minus 10,56 dibagi dengan minus 50,31, sehingga sebesar 0,21 D-nya. Jadi di sini FRY terletak di beam AB sejarak 0,21 dari titik A dengan sudut sebesar 49,8 derajat. Nah, ini adalah penjelasan untuk kuliah kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya pada kuliah yang akan datang. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.